Desa Karangsari, sebuah dusun kecil di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Hidup damai di bawah bayang-bayang sebuah legenda. Kelam, jembatan Sirotol Mustaqim, jembatan kayu tua yang membentang di atas sungai mati itu lebih mirip jalan menuju dunia lain daripada sekadar jembatan biasa. Warga desa percaya bahwa jembatan ini adalah replika gaib dari Sirotol Mustaqim yang disebut dalam kepercayaan Islam jembatan yang harus dilalui ruh manusia menuju surga atau neraka. Namun versi di Karangsari lebih mengerikan sekali. Melangkah tanpa izin, ruhmu akan terperangkap selamanya. Malam itu, kabut menyelimuti desa lebih tebal dari biasanya. Di antara rimbunan pohon, dua remaja berdiri. Raka 18 tahun, pemberani, keras kepala, tidak mudah percaya pada cerita mistis. Sania 17 tahun, lembut, sensitif terhadap hal-hal gaib. Mereka menatap ke arah jembatan yang setengah tersembunyi dalam kabut. Papan kayu usang tergantung di dekat tiang. Hanya yang bersih hatinya yang boleh lewat. Sisanya akan hilang selamanya. Sania menggenggam jaket Raka, ketakutan. Raka, kita pulang saja. Ini tempatnya aneh. Raka tersenyum kecut. Kalau kita mau tahu kebenarannya, kita harus lihat langsung. Langkah kaki tua terdengar dari belakang. Pak Wiryo, 62 tahun, penjaga jembatan, muncul. Tubuhnya kurus, mengenakan sarung lusuh dan peci hitam. Wajahnya keras, matanya dalam seakan melihat ke masa lalu. Anak-anak, pergi dari sini. Suaranya berat dan dingin. Ini bukan tempat bermain. Raka, dengan nada sedikit menantang, bertanya, kenapa? Pak, ini cuma jembatan biasa, kan? Pak Wiryo memejamkan mata sejenak, menarik napas panjang. Aku sudah melihat banyak jiwa tersesat di sini. Mereka yang sombong, yang tidak percaya, semuanya hilang. Tidak ada yang kembali. Angin berhembus lebih keras. Dari balik kabut, terdengar samar suara-suara bisikan seolah ada sesuatu yang menunggu di seberang. Sania menarik Raka mundur. Raka, tolong. Pak Wiryo mendekat. Suaranya berubah menjadi bisikan serius. Setiap malam di bulan Safar, gerbang dunia lain terbuka. Dan malam ini adalah puncaknya. Raka masih ingin bertanya, tapi Sania menariknya kuat-kuat. Mereka pergi, meninggalkan jembatan dan Pak Wiryo yang tetap berdiri tegak. Tongkatnya menghentak tanah seakan menahan sesuatu yang tak kasat mata. Malam itu, saat beristirahat di rumah masing-masing, Raka mulai bermimpi aneh. Dirinya berjalan di atas jembatan tak berujung. Di sekelilingnya hanya kabut dan suara tangisan. Sania juga mengalami mimpi serupa tetapi yang lebih mengerikan. Dia melihat bayangan Raka perlahan menghilang di tengah jembatan, menyisakan hanya teriakan tanpa suara. Di luar, angin menggila, pohon bambu menari liar, dan di kejauhan, jembatan Sirotol Mustaqim bergetar sendiri, seakan ada sesuatu yang berusaha menyeberang ke dunia manusia. Malam itu, embusan angin di jembatan Sirotol Mustaqim semakin menjadi-jadi. Raka dan Dimas, dua sahabat yang nekat melakukan penelusuran di jembatan tua itu, baru saja berhasil menenangkan diri setelah pengalaman aneh di gerbang awal. Mereka berdiri di tengah-tengah bentangan jembatan yang diselimuti kabut tebal. Apa kamu dengar itu? Bisik Raka, memicingkan matanya ke arah yang gelap di depan. Dimas mengangguk perlahan. Suara lirih, seperti seseorang menggumamkan doa dalam bahasa yang asing, terdengar samar dari kabut. Mereka menoleh ke kanan dan kiri, tapi tak ada siapa-siapa di sekitar. Jembatan itu seolah tidak memiliki ujung. Tiang-tiang kayunya tua dan basah oleh embun malam. Di sisi jembatan, sungai hitam mengalir tanpa suara, memantulkan kilauan samar dari bulan setengah di langit. Setiap langkah mereka di atas papan kayu mengeluarkan suara berderit yang menggema tak wajar. Ayo terus jalan, jangan berhenti, desis Dimas, mencoba menahan ketakutan yang mulai menguasai. Mereka melangkah lebih cepat, tapi suara itu semakin dekat. Bukan hanya satu suara, puluhan bisikan mengelilingi mereka, membentuk sebuah paduan suara dari dunia lain. Ada kata-kata yang berulang, Sirotol Mustaqim. Tubuh Raka gemetar. Itu bahasa Arab, seperti bacaan dari jembatan ini dinamai. Gumamnya ketakutan. Tiba-tiba, dari balik kabut di depan mereka, muncul bayangan sosok berjubah panjang. Wajahnya tertutup oleh kain lusuh. Sosok itu berdiri diam, tak bergerak, hanya menunduk menghadap ke tanah. Raka, kita harus balik, seru Dimas, menarik lengan temannya. Namun kaki Raka terasa berat, seolah ada kekuatan tak terlihat yang menahan tubuhnya di tempat. Tatapannya kosong menatap sosok di depan. Dalam benaknya terdengar suara, jangan mundur,
kalian telah dipanggil." Dimas mengumpulkan keberanian, mencabut tasbih kecil dari saku jaketnya dan menggenggamnya erat. Dia membisikkan doa perlindungan, dan dalam sekejap, kabut di sekitar mereka bergetar. Bayangan itu perlahan-lahan menghilang, meleleh ke dalam udara. Raka jatuh terduduk, terengah-engah. "Apa tadi? Siapa itu?" tanya Raka dengan suara bergetar. Dimas hanya menggeleng, matanya liar menatap sekitar. Mereka mencoba berjalan lagi, tapi kini suasana jembatan berubah. Setiap langkah mereka seolah membawa mereka lebih dalam ke dimensi lain. Suara jeritan, tawa anak-anak kecil, dan dentingan lonceng samar terdengar silih berganti. Di ujung pandangan, muncul sebuah pintu kayu tua berdiri tegak di tengah jembatan, tanpa dinding di sekitarnya. Pintu itu bergetar perlahan seolah mengundang mereka untuk mendekat. "Raka, kalau kita buka pintu itu kita mungkin tidak bisa kembali," kata Dimas. Suaranya serak, namun Raka dengan tatapan kosong mulai berjalan ke arah pintu. Seolah tidak mampu mengendalikan dirinya sendiri, Dimas menahan napas. Langkah Raka tinggal beberapa meter lagi dari pintu kayu itu, dan ketika Raka menyentuh gagangnya, terdengar jeritan memekakan telinga dan dunia di sekitar mereka runtuh ke dalam kegelapan. Malam itu, suasana sekitar jembatan Siratal Mustaqim kian mencekam. Angin berhembus kuat, membawa bisikan aneh yang terdengar seperti seruan dalam bahasa yang tak dipahami. Raka, Dimas, dan Sari berdiri di bawah bayang-bayang jembatan, menatap satu sama lain dengan ragu. "Kita harus masuk ke tengah jembatan sebelum jam menunjukkan pukul 12:03, ujar Dimas, mengulang apa yang dikatakan pria tua penjaga pintu sebelumnya. Suaranya terdengar bergetar, namun ia berusaha tegar. Sari merapatkan jaketnya. "Aku tidak suka ini, tapi kita sudah sejauh ini," katanya pelan. Ia melirik ke arah arloji digital di tangannya. Jam 23:58. Tanpa banyak bicara, mereka mulai berjalan menuju jembatan. Setiap langkah terasa berat, seakan ada sesuatu yang menahan kaki mereka. Struktur jembatan itu tampak lebih tua dan rapuh dibandingkan siang tadi. Tiang-tiangnya berlumut, dan papan kayunya mengeluarkan suara berderit yang menyeramkan. Baru beberapa langkah di atas jembatan, Raka tiba-tiba menghentikan langkahnya. "Lihat," bisiknya sambil menunjuk ke tengah jembatan. Sebuah sosok samar berdiri di sana seperti bayangan manusia, tapi tidak sepenuhnya berbentuk. Sosok itu tampak berkabut, bergerak sedikit melayang. Sosok itu mengenakan pakaian putih lusuh dengan kain panjang yang bergulung di lantai jembatan. Dimas langsung menggenggam tas kecil yang berisi pusaka pemberian kuncen. Selembar kain bertuliskan doa-doa kuno erat di tangannya. Ia mengingat pesan kuncen jika bayangan itu muncul. "Jangan bersuara, jangan menghadap langsung ke arahnya." Namun Raka mungkin karena dorongan rasa ingin tahu, malah mencoba melangkah lebih dekat. "Raka, jangan," Sari berbisik keras. Terlambat, Raka sudah 2 langkah lebih maju. Sosok itu langsung bergerak, tidak berjalan tapi seolah meluncur dengan kecepatan luar biasa ke arah mereka. Seketika suasana di jembatan berubah drastis. Kayu-kayu di bawah mereka berguncang hebat, suara gemeretak menyeramkan terdengar di sekeliling. Udara menjadi lebih berat dan langit di atas mereka tampak berputar perlahan. Sari memejamkan matanya erat-erat menahan rasa takut. Dimas berteriak memanggil Raka, tetapi suara itu lenyap di telan kesunyian. Aneh, Raka terhuyung dan jatuh berlutut, wajahnya pucat pasi. Tiba-tiba cahaya biru muncul dari kantong Dimas. Kain doa itu bersinar refleks. Dimas mengangkat kain itu tinggi-tinggi. Cahaya tersebut membuat sosok bayangan menjerit. Bukan dengan suara, tapi dengan getaran aneh di kepala mereka. Lalu memudar perlahan menghilang di antara kabut malam. Suasana kembali normal, guncangan berhenti. Namun Raka tetap diam, matanya kosong seolah jiwanya tersesat entah kemana. Sari menahan air mata. "Kita harus cepat bawa dia ke ujung jembatan," desaknya. Dengan susah payah, Dimas dan Sari menopang tubuh Raka yang lemas. Mereka berlari sekuat tenaga menuju ujung lain dari jembatan. Sesampainya di sana, jam menunjukkan jam 0:06. Tepat saat mereka menjejakkan kaki ke tanah seberang, sebuah suara berat bergema dari balik kegelapan. "Kalian telah membangunkan penjaga jembatan, langkah berikutnya akan menentukan nasib kalian." Ketiga sahabat itu hanya bisa saling berpandangan, menyadari bahwa perjalanan mereka baru saja memasuki babak yang jauh lebih berbahaya. Mereka bertiga kini berada di seberang jembatan, bernafas terengah-engah. Tubuh Raka masih lemas, sementara tatapannya kosong.
Seperti melihat sesuatu yang tak kasat mata, Sari mengguncang bahunya pelan, mencoba membangunkannya dari keterpukauan aneh itu. "Raka, dengar aku, kau harus bangun," bisik Sari cemas. Dimas berusaha tetap tenang. Ia mengeluarkan kembali kain pusaka dari tas kecilnya. Kain itu kini tampak lebih pudar, seolah sinarnya telah banyak terkuras untuk melindungi mereka tadi. Di hadapan mereka, terbentang jalan setapak yang samar, tertutup kabut tebal. Arah jalan itu menanjak ke atas bukit kecil. Di puncaknya tampak bayangan samar seperti gerbang tua yang hampir roboh. Jalan satu-satunya adalah maju. Tak ada jalan pulang, gumam Dimas, memandangi kegelapan di belakang mereka yang terasa seperti dinding tak tertembus. Mereka saling menguatkan, lalu berjalan perlahan ke atas bukit. Langkah-langkah mereka terasa berat. Kabut seperti menggenggam kaki mereka, membuat setiap gerakan menjadi sulit. Di tengah jalan, Sari mendengar suara-suara aneh, bisikan halus, tangisan lirih, dan kadang seperti suara langkah lain yang mengikuti di belakang mereka. Tapi setiap kali menoleh, tidak ada siapapun. Mereka sampai di hadapan gerbang tua itu. Pintunya terbuat dari kayu lapuk dengan ukiran kuno bergaya Timur Tengah. Di atasnya tertulis kalimat dalam bahasa Arab kuno. Sulit dibaca karena lumut yang menutupi sebagian besar hurufnya. "Ini seperti pintu antara dunia," bisik Dimas, mengingatkan pada cerita yang pernah ia baca tentang gerbang Arasi, tempat jiwa-jiwa diuji. Raka, yang sejak tadi diam, tiba-tiba melangkah maju. Ia mendekati pintu itu. Tangannya terangkat perlahan tanpa sadar, seolah ada kekuatan tak terlihat yang membimbingnya. Sari menahan napas. "Jangan sentuh," serunya. Terlambat, ujung jari Raka menyentuh kayu pintu itu. Seketika, gerbang itu bergetar hebat. Cahaya putih menyilaukan memancar dari sela-sela kayu retak. Angin berhembus kencang ke arah mereka, membawa suara seperti ribuan bisikan sekaligus. Dalam sekejap, mereka bertiga tersedot ke dalam pusaran kabut, terlempar ke dunia yang berbeda, dunia antara hidup dan mati. Mereka berdiri di padang pasir luas yang berwarna abu-abu, dengan langit gelap tanpa bintang. Jauh di depan mereka, tampak siluet jembatan Sirat Hal, Mustaqim yang sesungguhnya, bukan yang biasa dilihat manusia, tapi wujud sejatinya, sebuah jembatan raksasa yang menjulang tinggi, terbuat dari cahaya dan bayang-bayang. Di bawah jembatan itu, menganga jurang tak berujung penuh sosok-sosok gelap mengerang kesakitan. Sari bergetar, matanya membelalak. Kita berada di ujian akhir jiwa," gumamnya. Dimas merasakan beban berat di dadanya. Ia sadar bahwa perjalanan mereka kini bukan sekadar petualangan mengungkap misteri, tetapi sudah menyentuh batas antara dunia fana dan alam kekal. Dan mereka belum tahu, siapakah sebenarnya yang telah menunggu mereka di tengah jembatan Sirat Hal Mustaqim. Malam itu, suasana sekitar jembatan Sirotol Mustaqim diliputi kabut tipis yang membekukan udara. Angin berhembus pelan, membawa aroma basah tanah dan pepohonan tua. Arman dan Dea berdiri di depan mulut jembatan, ditemani oleh Nurul yang kini tak lagi sesemangat biasanya. "Lihat itu," bisik Nurul sambil menunjuk ke tengah jembatan. Arman memicingkan mata. Samar-samar, tampak sosok hitam berdiri membelakangi mereka di tengah bentangan jembatan kayu itu. Sosok itu tampak seperti seorang pria, mengenakan jubah lusuh yang menjuntai hampir menyapu lantai jembatan. Apa itu manusia, atau... Dia tidak mampu menyelesaikan kalimatnya. Arman mengambil keputusan. "Kita harus maju. Kita sudah sejauh ini," katanya tegas, meskipun hatinya sendiri berdebar keras. Langkah demi langkah, mereka bertiga melangkah ke jembatan. Setiap papan kayu yang diinjak mengeluarkan suara berderit pelan, menambah suasana mencekam. Semakin dekat, sosok itu tampak lebih jelas. Wajahnya tak terlihat. Seluruh tubuhnya seakan menyerap cahaya di sekitarnya. Tiba-tiba, suara berat menggema di telinga mereka. Entah dari mana asalnya. "Kalian yang berani melangkah di jalanku, bersiaplah menerima balasan." Nurul hampir menjerit, namun Arman meraih tangannya erat, menahan kepanikan yang hampir meledak. Seketika sosok hitam itu melayang, bukan berjalan mundur ke ujung jembatan, lalu menghilang dalam kabut. Tanpa sadar, ketiganya sudah berdiri di tengah jembatan. Tepat di tempat sosok itu sebelumnya berdiri, tiba-tiba lantai kayu di bawah kaki mereka bergetar. Dari selapapan kayu, muncul kabut berwarna abu-abu pekat, membentuk bayangan aneh yang tampak hidup. "Ayo cepat, jangan diam saja," teriak Arman. Mereka berlari sekuat tenaga menuju sisi seberang jembatan. Namun baru beberapa langkah, dia menjerit, "Ada tangan!"
tangan dari bawah papan. Arman menoleh, melihat dengan ngeri dari sela papan. Memang tampak tangan-tangan kurus berwarna keabu-abuan, mencoba meraih kaki mereka. Nurul menangis. Kita harus lari. Dengan sisa tenaga, mereka bertiga menerobos kabut. Berlari hingga akhirnya mencapai ujung jembatan. Nafas mereka memburu, jantung seakan hendak meledak. Saat menoleh ke belakang, jembatan itu tampak kosong. Tak ada sosok, tak ada tangan, hanya kabut pekat yang menelan semuanya. Ini baru permulaan, gumam Arman dengan suara serak. Mereka belum sadar bahwa jembatan itu telah menandai mereka dan perjalanan mereka ke dalam rahasia. Sirotol Mustaqim baru saja dimulai. Malam itu langit mendung berat. Gerimis kecil menyelimuti jembatan Sirotol Mustaqim, membuat suasana semakin kelam. Dion dan Arman berjalan perlahan di atas kayu basah yang menua, dengan hanya berbekal senter kecil yang cahayanya semakin lemah. Di belakang mereka, Zahra tetap setia menjaga jarak, berusaha mengusir rasa takut yang semakin mencekik. Arman, kau dengar itu? Bisik Dion, menghentikan langkahnya. Arman mengangguk perlahan. Di antara derik kayu yang berdecit, mereka mendengar suara langkah lain berat, menyeret. Tapi saat mereka menoleh, jalanan kosong. Hanya kabut tipis yang bergulung di atas permukaan sungai di bawah mereka. Tiba-tiba, Zahra menjerit kecil. Sebuah bayangan gelap melintas cepat di hadapannya, membuatnya hampir terjatuh dari jembatan. Arman dengan sigap menarik tangannya. Tenang, tenang, gumam Arman, meski nada suaranya bergetar. Dion mengarahkan senter ke seberang jembatan. Di ujungnya, berdiri sosok berjubah hitam. Wajahnya tak terlihat jelas, seolah-olah tertelan kabut. Sosok itu hanya berdiri diam, menghadap mereka, tak bergerak. Zahra mundur, tubuhnya gemetar. Aku merasa, kita seharusnya tidak berada di sini malam ini, katanya hampir menangis. Tapi Dion, meski hatinya bergemuruh, tetap memaksa diri melangkah maju. Kalau kita mundur sekarang, semua ini akan sia-sia. Kita harus tahu kebenarannya. Mereka berjalan lagi. Setiap langkah terasa berat, seolah melawan kekuatan yang tak terlihat. Saat mereka semakin dekat ke tengah jembatan, sosok hitam itu menghilang. Namun hawa dingin membekukan udara, dan kabut semakin tebal hingga jarak pandang hanya sebatas 1 meter. Tiba-tiba, jembatan bergetar hebat. Kayu-kayu tua bergemeretak, dan dari bawah, terdengar suara arangan mengerikan. Seperti ratusan suara mengaduh bersamaan. Tanpa aba-aba, mereka bertiga berlari sekuat tenaga menuju ujung jembatan. Namun sebelum mencapai daratan, Dion terhenti. Di hadapannya, sebuah pintu besar muncul dari kabut. Pintu tua berukir rumit dengan lambang-lambang aneh yang tidak mereka mengerti. Ini bukan dunia kita lagi, gumam Arman. Matanya membelalak ngeri. Dari balik pintu, terdengar suara-suara bisikan, memanggil nama mereka satu persatu. Zahra menutup telinganya dan berteriak, kita harus kembali. Ini bukan tempat untuk manusia hidup. Tapi Dion, seolah terhipnotis, mendekati pintu perlahan. Dan tiba-tiba, pintu itu bergetar keras. Pegangan pintu bergerak sendiri, perlahan membuka, memperlihatkan kegelapan absolut di baliknya. Apakah mereka berani melangkah, atau mereka sudah terlalu jauh untuk kembali? Hari-hari berlalu dengan penuh kecemasan, namun juga penantian akan misteri yang semakin terungkap. Di setiap malam, mereka bertiga, Andi, Dita, dan Fahri, kembali ke desa yang sudah menjadi tempat mereka mencari jawaban. Meski suasana terasa semakin menegangkan, mereka tidak pernah mundur dari tujuan mereka. Pada malam yang ke-6, di dekat jembatan yang menjadi tempat mereka menemukan petunjuk pertama, mereka merasakan perubahan yang aneh. Udara terasa lebih dingin, dan suara dari hutan seakan mereda. Tidak ada lagi suara burung malam atau jangkrik, hanya ada keheningan yang mencengkeram. Andi berjalan lebih dulu, matanya menatap jembatan dengan penuh tekad. Kita harus melanjutkan, ini hanya tinggal sedikit lagi, katanya dengan suara yang sedikit gemetar. Meskipun hatinya penuh tekad, Dita yang berada di belakangnya merasa bahwa mereka semakin mendekati sesuatu yang besar. Apa yang akan kita temukan di sini? Tanyanya pelan, namun seolah ada kekhawatiran yang terpendam. Mereka bertiga melangkah menuju jembatan yang telah mereka ketahui memiliki kekuatan gaib yang mampu memisahkan dunia nyata dan dunia lain. Tanpa sepengetahuan mereka, entitas dari dunia lain sudah mengintai, menunggu mereka datang. Tak lama setelah mereka melangkah ke tengah jembatan, udara tiba-tiba menjadi sangat berat, dan mereka merasa seolah ada kekuatan yang menghubungkan mereka dengan dunia lain.
Ketika Andi mengulurkan tangannya untuk menyentuh batu besar di tengah jembatan, sebuah suara keras bergema di telinga mereka, membuat jantung mereka berdegup kencang. Mereka segera menoleh. Namun tidak ada yang terlihat selain kabut tebal yang menyelimuti mereka. "Jangan sentuh batu itu." Suara misterius itu terdengar lagi, namun kali ini lebih jelas, seakan berasal dari dalam kepala mereka sendiri. Fahri menarik Andi kembali. "Kita tidak tahu apa yang akan terjadi jika kita melanjutkan," katanya dengan gugup. Namun, Dita, yang merasa penasaran dengan apa yang sebenarnya terjadi, melangkah lebih dekat dan berbisik, "Kita sudah terlalu dekat untuk mundur sekarang." Saat itulah, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Jembatan itu mulai bergoyang, dan sebuah portal gaib mulai terbuka di hadapan mereka. Cahaya biru terang menyinari ruang di sekitar mereka, dan entitas-entitas gaib mulai muncul, membentuk bayangan-bayangan yang tidak bisa mereka kenali. Apakah mereka akan berhasil mengungkap misteri ini, ataukah mereka akan terperangkap di dunia yang tak bisa kembali? Malam itu terasa berbeda, langit begitu gelap, seolah menutupi sinar bulan sepenuhnya. Angin dingin dari arah jembatan Sirotol Mustaqim mengantarkan bisikan samar yang tak bisa diartikan. Lintang dan Reza, ditemani oleh Ki Prano, melanjutkan perjalanan menuju titik yang telah disebutkan dalam naskah kuno Sangkan Paran. Tempat itu diakini sebagai titik awal munculnya jembatan gaib di dunia ini. Setelah menyeberangi setengah jembatan, pandangan mereka tertuju pada sebuah lintasan. Cahaya tipis yang membelah gelapnya kabut. Cahaya itu berkelok seperti ular dan bergerak perlahan, menggoda mereka untuk mengikutinya. "Ini pertanda kita hampir sampai," desis Ki Prano. Suaranya berat seolah menahan beban rahasia yang sangat besar. Reza, meski ragu, melangkah lebih dahulu. Sementara itu, Lintang merasakan jantungnya berdebar lebih kencang daripada biasanya. Mereka bertiga mengikuti lintasan cahaya itu, yang membawa mereka ke sebuah pilar batu, berlumut di sisi jembatan pilar yang sebelumnya. Tidak pernah mereka lihat, di depan pilar itu, berdiri sosok berjubah hitam. Wajahnya tersembunyi di balik bayang-bayang tudungnya. Sosok itu mengangkat tangannya, menunjuk lurus ke arah kegelapan di ujung jembatan. Ki Pranowo berbisik, "Itu penjaga gerbang. Hanya mereka yang hatinya bersih yang diizinkan melanjutkan perjalanan." Lintang merasa kakinya berat, seolah-olah sebuah tangan tak terlihat mencoba menahan langkahnya. Reza, di sisi lain, memandang lurus ke arah sosok itu, mencoba menyampaikan bahwa niat mereka tulus. Tiba-tiba, lintasan cahaya itu membentuk sebuah jembatan kecil di dalam jembatan besar, mengarah ke sebuah pintu bercahaya di kejauhan. Namun, hanya satu di antara mereka yang boleh melewati jembatan cahaya itu. "Salah langkah sedikit saja, kau tidak akan kembali," Ki Pranowo memperingatkan dengan nada serius. Lintang menatap Reza dalam keheningan itu. Keduanya seolah berbicara lewat tatapan. Akhirnya, Reza melangkah maju, meniti jembatan cahaya. Setiap langkahnya memantulkan percikan cahaya ke segala arah, menciptakan ilusi ribuan bintang di sekelilingnya. Saat Reza hampir mencapai pintu bercahaya itu, mendadak terdengar raungan keras dari bawah jembatan. Kabut bergulung, membentuk wajah-wajah mengerikan yang berteriak-teriak ingin meraihnya. Tapi Reza tetap teguh. Lintang berdoa dalam hati, sementara Ki Pranowo mulai melantunkan doa-doa kuno, menjaga keseimbangan energi di sekitar mereka. Akhirnya, Reza menyentuh pintu itu dengan tangannya. Sebuah ledakan cahaya besar terjadi, menyelimuti seluruh jembatan. Ketika kabut menghilang, pintu itu telah lenyap, dan Reza juga tak terlihat lagi. Lintang berteriak, "Reza!" Namun, suara yang membalasnya bukan suara Reza, itu suara lain. Dari dalam kegelapan, mengucapkan satu kalimat mengerikan. Satu jalan terbuka, satu jiwa tertahan. Malam itu, jembatan Sirotol Mustaqim kembali tenang. Tapi cerita mereka baru saja memasuki babak paling berbahaya. Malam itu begitu berbeda. Angin yang biasanya berhembus perlahan kini seakan membawa bisikan dari alam lain. Cahaya remang bulan memantul samar di permukaan jembatan Sirotol Mustaqim. Langit kelabu seolah menahan nafas, menunggu sesuatu yang tak terelakkan. Arman dan Fajar, dengan langkah hati-hati, melangkah di atas papan jembatan yang berderit. Tangan mereka menggenggam senter kecil, namun sinarnya terasa nyaris tidak berarti dalam kegelapan pekat yang menyelimuti. Di belakang mereka, Nadia menahan ketakutan, sementara Hendra tetap waspada, mendekap kitab kecil yang ia bawa sejak awal perjalanan kitab warisan pesarian. "Sudah di sini?"
gumam Hendra. Suaranya hampir tak terdengar. Tepat di tengah jembatan, mereka berhenti. Tepat di titik tengah jembatan, papan kayu tampak lebih usang, dan sesuatu yang aneh mulai terasa. Seperti ada medan energi yang menyentuh kulit mereka, membuat bulu kuduk berdiri. Tiba-tiba, dari celah-celah papan tua itu, muncul semburat cahaya biru. Cahaya itu membentuk garis melingkar di tanah, seakan membuka pintu tak kasat mata. "Apa itu?" bisik Nadia ketakutan. "Gerbang," jawab Hendra lirih. "Gerbang menuju dunia yang dijanjikan dalam naskah tua. Dunia di antara hidup dan mati." Tanpa peringatan, tanah di bawah mereka bergetar halus. Arman, yang berdiri paling depan, merasa kakinya seakan tertarik ke dalam pusaran cahaya. "Pegang aku," serunya panik. Fajar bergegas menarik Arman, tetapi ia sendiri hampir ikut tersedot. Nadia menjerit, sementara Hendra berusaha membaca doa dari kitab yang ia bawa. Tiba-tiba suara berat bergema dari kedalaman jembatan. Hanya mereka yang bersih jiwanya yang bisa melewati batas ini. Suara itu datang entah dari mana. Cahaya semakin kuat. Sosok-sosok samar mulai bermunculan di tepian jembatan. Sosok berkerudung, bertongkat, dan berpakaian putih bersih. Mereka berdiri diam, mengawasi. Arman, yang hatinya diliputi rasa bersalah karena masa lalunya yang kelam, mulai gemetar. Ia merasakan beban berat di dadanya. Nadia, yang dikenal berhati tulus, justru merasa dadanya ringan, seolah ada tangan yang menuntunnya maju. "Nadia," kata Hendra lirih, "mungkin hanya kau yang bisa membuka jalannya." Dengan tangan bergetar, Nadia melangkah maju, mendekati lingkaran cahaya. Begitu ia melewati batas, gerbang itu mengembang, memperlihatkan jalan setapak berlapis. Kabut yang menuju ke suatu tempat yang tak bisa mereka lihat. Tiba-tiba sosok berkerudung itu mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah mereka. Satu persatu, Hendra langsung memandang Fajar dan Arman, wajah mereka semua penuh tanya dan takut. "Ini ujian," bisik Hendra. "Jangan bergerak sembarangan." Nadia berdiri tegak, berusaha menahan getaran di tubuhnya. Ia melirik ke belakang, ke arah ketiga temannya. Haruskah ia melanjutkan sendirian? Tanpa diduga, suara dari gerbang bergema lagi. Yang hatinya bersih, yang niatnya suci, akan selamat. Yang penuh tipu daya, akan terperangkap selamanya. Arman menelan ludah. Ia tahu dirinya belum sepenuhnya bersih. Fajar, dengan ragu, melangkah perlahan mendekati Nadia. Hendra menahan diri, menyadari bahwa ia harus menuntaskan misinya di sini, menuntun yang lain, bukan mendahului. Dengan keberanian yang tersisa, Nadia memegang tangan Fajar. Bersama, mereka melangkah melewati gerbang cahaya itu. Sekejap, suara angin, suara air, bahkan suara napas mereka sendiri menghilang. Dunia berubah. Mereka sekarang berdiri di tempat asing, sebuah jembatan lain, terbentang di atas kabut pekat, mengarah ke gerbang emas bercahaya di kejauhan. Namun perjalanan mereka belum berakhir. Sesuatu yang mengerikan mengintai dari balik kabut. Malam itu, kabut tebal turun menutupi seluruh kawasan jembatan Sirat Hal Mustaqim. Suasana sunyi mencekam. Angin berdesir membawa bisikan-bisikan aneh, seperti suara orang berzikir namun parau, berat, dan penuh kesedihan. Arman, Dika, dan Rania yang masih bertahan dari teror sebelumnya kembali menyusun rencana. Mereka harus menemukan kunci rahasia untuk menghentikan arwah penasaran yang bergentayangan di sepanjang jembatan. Menurut petunjuk yang didapat dari kitab kuno, ritual pemutusan ikatan harus dilakukan tepat di tengah jembatan. Saat purnama tertutup kabut, kita sudah sejauh ini. Mundur bukan pilihan, gumam Arman. Matanya penuh tekad. Rania menggenggam kitab itu erat, wajahnya pucat, tapi sorot matanya membara. Kalau kita tidak mengakhiri ini sekarang, lebih banyak jiwa akan tersesat selamanya. Mereka bertiga melangkah perlahan, membawa sesajen, dupa, bunga 7 rupa, dan kain kafan putih, seperti yang diperintahkan dalam kitab. Setiap langkah bergema di antara kabut, seakan jembatan itu memperhatikan mereka. Di tengah jembatan, tempat yang selama ini dihindari banyak orang, ada sebuah altar batu kecil, tua, berlumut, seakan berdiri sejak dunia pertama kali dibentuk. Rania membuka kitab dan membaca mantra pertama. Suaranya gemetar, namun semakin lama semakin kuat. "Wahai ruh-ruh yang terikat oleh amarah dan dendam, kami hadir untuk membebaskan kalian dari jembatan ini." Saat mantra dilantunkan, kabut di sekitar mereka berputar, membentuk sosok-sosok bayangan. Sosok pertama adalah seorang lelaki berjubah putih lusuh.
matanya hampa. Lalu muncul seorang wanita tua dengan rambut panjang tak berujung. Suaranya merintih lirih. "Jangan berhenti," teriak Dika, yang kini menahan altar agar tidak roboh diterjang angin gaib. Tiba-tiba, dari balik kabut, muncul sosok yang mereka kenali. Pak Kiai Hidayat, penjaga jembatan yang sudah membantu mereka sejak awal. Namun sesuatu terasa salah. Wajah Pak Kiai tampak kelam, matanya merah menyala. Ia bukan lagi manusia. Ia adalah roh penjaga terakhir yang terikat sumpah pada jembatan itu. "Aku tak akan membiarkan kalian memutus ikatan ini," teriak sosok itu dengan suara bergemuruh. Arman maju dengan keberanian luar biasa. Ia mengangkat kain kafan dan melilitkannya pada altar sambil berteriak dengan ini. "Kami putuskan sumpah lama. Kami bebaskan kalian semua." Cahaya putih menyilaukan meledak dari altar. Seluruh jembatan bergetar. Bayangan-bayangan menjerit, menghilang satu persatu ke dalam kabut. Pak Kiai atau sosok yang menyerupainya menghilang terakhir kali. Menatap mereka dengan ekspresi antara marah dan lega. Saat cahaya mereda, jembatan menjadi sepi. Tak ada lagi bisikan, tak ada lagi sosok-sosok bayangan. Hanya ketenangan yang terasa seperti keajaiban. Arman, Dika, dan Rania terduduk lemas di tengah jembatan. Mereka telah berhasil untuk saat ini. Namun, dari kejauhan, terdengar suara rantai berderit pelan, pertanda bahwa mungkin belum semua rahasia jembatan itu terungkap. Langit malam di atas jembatan Sirotol Mustaqim tampak lebih berat dari biasanya. Kabut tebal turun perlahan, menutup pandangan mata Nara dan Dimas, yang masih berusaha mencari jalan keluar dari dimensi asing ini. Di sisi lain, Fadil yang sempat terpisah kini mulai merasakan ada sesuatu yang mengawasinya dari balik kabut. "Kita harus segera menemukan pusat jembatan ini sebelum semuanya terlambat," kata Nara. Napasnya berat akibat kelelahan dan ketakutan yang menggerogoti. Di kejauhan, mereka melihat sebuah cahaya samar, seolah menjadi satu-satunya petunjuk di tengah kegelapan yang pekat. Namun langkah mereka terhenti ketika sesosok bayangan besar menghalangi jalan. Sosok itu tinggi, berjubah hitam, dan wajahnya tertutup kain putih kumal. "Kalian tidak akan kembali, bukan tanpa meninggalkan sesuatu." Suara dalam itu menggelegar seperti petir di telinga mereka. Fadil, yang akhirnya menyusul, bergabung dalam barisan. Wajahnya pucat, tangannya bergetar. "Apa maksudnya, meninggalkan sesuatu?" tanya Dimas, hampir tak berani menatap sosok itu. Sosok berjubah itu mengangkat tangannya, dan dari balik kabut muncul beberapa peti kayu berukir huruf-huruf Arab kuno. Di atas masing-masing peti terdapat nama Nara, Dimas, dan Fadil. "Kalian harus meninggalkan rasa takut kalian, atau tetap terjebak di sini selamanya," lanjut sosok tersebut. Ketiga remaja itu saling berpandangan, dilema berat menyerang mereka. Jembatan ini bukan hanya uji nyali, ini adalah ujian jiwa. Satu langkah salah, dan mereka tidak akan pernah bisa kembali ke dunia nyata. Dengan penuh keberanian, Nara melangkah lebih dulu. Ia berdoa dalam hati, menahan gemetar di kakinya, lalu meletakkan sebuah liontin kecil warisan ibunya di atas petinya. "Aku tinggalkan rasa takutku," bisiknya. Dimas mengikuti, menyerahkan sapu tangan kecil milik almarhum ayahnya, benda yang selama ini menjadi jimat keberaniannya. Fadil, dengan air mata menetes, menyerahkan buku catatannya tempat. Semua ketakutan dan kekhawatirannya selama ini ia tulis. Begitu benda-benda itu diletakkan, cahaya dari kejauhan menjadi semakin terang. Kabut mulai menipis, membuka jalur di jembatan menuju sebuah gerbang bercahaya. Sosok berjubah itu menghilang tanpa suara, hanya meninggalkan gaung kata-kata terakhirnya. Hanya jiwa yang ringan yang dapat melewati Sirotol Mustaqim. Dengan langkah penuh keyakinan, mereka bertiga berjalan menuju cahaya, meninggalkan masa lalu dan ketakutan mereka di balik kabut jembatan terkutuk itu. Namun, apa yang menanti mereka di seberang gerbang masih menjadi misteri. Malam itu, di bawah langit berwarna kelabu pekat, Wira, Lela, dan Fadil berdiri di pinggir jembatan Sirotol Mustaqim. Angin kering berembus membawa aroma anyir yang menusuk, seakan peringatan akan bahaya yang tak terlihat. Lampu-lampu kecil di sepanjang jembatan berkelip lemah, seakan berjuang melawan kegelapan yang lebih dalam dari malam itu sendiri. "Aku yakin, bayangan itu bukan manusia biasa," bisik Fadil, napasnya berat. Sejak insiden semalam di mana sosok berjubah hitam muncul di ujung jembatan, ketiganya memutuskan untuk kembali dan menuntaskan misteri ini.
Mereka tidak bisa membiarkan rasa takut menguasai mereka, apalagi setelah mendengar dari Kiai Hasan bahwa jembatan ini diakini sebagai penghubung antara dunia fana dan dunia gaib. Langkah mereka lambat dan hati-hati. Wira menggenggam kuat tasbih kecil di tangannya, pemberian Kiai Hasan sebagai perlindungan. Di tengah jembatan, mereka menemukan sesuatu yang baru. Asap tipis mengepul dari celah lantai kayu, mengeluarkan bau sangit bercampur bau bunga kenanga. Lela menahan napas. Apa ini? Tiba-tiba, dari dalam asap itu, muncul bayangan. Tingginya menjulang, wajahnya samar, matanya kosong. Sosok itu seolah merangkak keluar dari lapisan dunia lain, menghampiri perlahan. Jangan bergerak, seru Wira dengan suara serak, mengingat pesan Kiai Hasan bahwa makhluk di jembatan ini tidak akan menyerang jika tidak dipancing ketakutan. Namun Lela, yang tak tahan menahan ketakutannya, mundur selangkah, menginjak papan kayu yang rapuh. Krak, suara itu menggema, memecah keheningan. Bayangan itu mendekat dengan kecepatan tak wajar. Fadil menarik Lela ke belakang Wira, yang memejamkan mata sambil membaca doa perlindungan. Udara di sekitar mereka mendadak berat, seperti diliputi kabut tebal. Tiba-tiba, dari arah lain jembatan, muncullah sosok lain, seorang lelaki tua berjubah putih yang berjalan perlahan. Dengan satu kibasan tangan, lelaki itu meniupkan sesuatu ke arah bayangan hitam, dan dalam sekejap, sosok itu berteriak tanpa suara lalu menghilang ke dalam pusaran asap. Ketiganya terpaku, menahan napas. Lelaki itu mendekat, wajahnya teduh, namun tatapannya penuh kewaspadaan. Kalian belum saatnya melintas di sini, katanya lirih. Ada yang belum kalian fahami tentang jembatan ini. Sebelum sempat bertanya, sosok itu berbalik dan menghilang ke dalam kabut, meninggalkan Wira, Lela, dan Fadil dengan 1000 pertanyaan. Malam itu, mereka sadar, perjalanan ini jauh lebih berbahaya dan rumit dari yang mereka kira. Jembatan Sirotol Mustaqim bukan sekadar penghubung dunia, tapi medan ujian bagi jiwa-jiwa yang berani menantangnya. Kabut semakin tebal saat langkah Harun dan Nadira mendekati akhir perjalanan. Di depan mereka membentang sebuah jembatan tipis bercahaya lembut. Keperakan melayang di atas jurang hitam yang seolah tiada dasarnya. Di atas jembatan itu tampak samar sosok berjubah putih. Wajahnya tidak terlihat jelas, tetapi wibawanya begitu besar sehingga Harun dan Nadira refleks menundukkan kepala. Di sekeliling suara angin membawa bisikan-bisikan aneh, doa-doa rintihan, juga tawa kecil yang membuat bulu kuduk berdiri. Ini jembatan Sirotol Mustaqim yang sesungguhnya, gumam Harun dengan suara tercekat. Nadira menggenggam tangannya. Erat, kita sudah terlalu jauh. Untuk mundur kita harus melangkah. Sosok berjubah putih itu mengangkat tangannya, seolah mengisyaratkan agar mereka maju. Namun begitu Harun menginjakkan kaki di jembatan, seketika itu juga tubuhnya menjadi ringan, seolah seluruh dosa dan keputusaasaannya menahan setiap langkahnya. Tiba-tiba bayangan hitam muncul di sisi mereka, sosok-sosok mengerikan yang selama ini mengikuti perjalanan mereka. Sosok-sosok ini berusaha menarik mereka jatuh ke dalam kegelapan di bawah. Jangan percaya pada ketakutanmu, terdengar suara berat bergema dari ujung jembatan. Setiap keraguan akan menarikmu turun. Nadira hampir terjatuh ketika sesosok bayangan mencoba meraih kakinya. Dengan air mata berlinang, dia mengingat semua pelajaran kebaikan yang diberikan orang tuanya sejak kecil, semua niat suci yang membawanya sampai ke sini. Maju Harun, ingat kenapa kita berjuang, teriak Nadira. Harun menatap ke dalam mata. Nadira melihat keberanian yang telah lama hilang dalam dirinya. Dengan langkah berat namun penuh keyakinan mereka berjalan di atas jembatan yang semakin sempit. Setiap dosa yang pernah mereka lakukan terasa menahan kaki mereka. Tapi mereka terus melangkah, mengingatkan diri pada cinta, pengampunan, dan kepercayaan. Akhirnya di ujung jembatan sebuah gerbang besar dari cahaya terbuka perlahan. Suasana berubah drastis, dari mencekam menjadi damai. Mereka menoleh ke belakang, bayangan-bayangan itu kini menghilang larut dalam kabut kelam. Saat memasuki gerbang, cahaya Harun dan Nadira seolah terlahir kembali. Tubuh mereka terasa ringan, beban dunia menghilang. Mereka tahu ujian mereka hampir selesai, tapi ujian jiwa adalah perjalanan tanpa akhir. Di hadapan mereka terbentang sebuah taman indah yang tak pernah mereka bayangkan. Padang luas dengan sungai bening, pohon-pohon rindang, dan suara merdu yang memenuhi udara. Namun suara terakhir dari sosok berjubah putih itu membuat mereka berhenti sejenak. Jalan menuju keselamatan telah kalian tapaki, tapi ingat dunia nyata menanti. Apakah jiwa kalian akan tetap setia di jalannya, atau terjerumus kembali ke dalam gelap? Mata Harun dan Nadira saling bertemu.
Sebuah janji tanpa kata di antara mereka. Mereka telah berubah. Mereka siap menghadapi dunia apapun yang terjadi. Dan di atas jembatan yang kini menghilang dalam kabut tipis, hanya jejak langkah mereka yang tersisa, bukti perjalanan panjang melewati ketakutan, dosa, dan ujian iman. Kabut pagi masih menggantung berat di atas jembatan Shirathol Mustaqim. Awan gelap menutupi puncak-puncak bukit di kejauhan, menciptakan nuansa dunia lain yang membuat bulu kuduk meremang. Raka, Dimas, dan Salma berdiri di bibir jembatan, saling bertukar pandang, sadar bahwa perjalanan mereka menuju inti rahasia kini tidak dapat dihentikan lagi. Gerbang itu ada di ujung jembatan, bisik Salma, menunjuk ke arah Temaram. Samar-samar, sebuah lengkungan batu berlumut terlihat, berkilau aneh di bawah cahaya redup fajar. Langkah mereka terasa berat, seolah-olah ada tangan tak kasat mata yang mencoba menahan mereka. Setiap langkah mendekat, suhu udara turun drastis. Dimas menahan napas ketika melihat jejak kaki basah yang muncul begitu saja di papan-papan kayu jembatan, mengarah tepat ke gerbang. Jejak ini baru saja dibuat, gumam Raka, suaranya tercekat, menahan rasa takut yang perlahan menggulung dadanya. Saat mereka tiba di depan gerbang batu, angin berhembus kencang, membawa bisikan samar, bahasa yang tidak mereka mengerti, seolah berasal dari zaman purba. Salma memejamkan mata, mencoba menangkap makna kata-kata itu. Sementara Dimas menggenggam erat liontin warisan kakeknya, satu-satunya pelindung mereka dari dunia gaib. Tiba-tiba, dari dalam lengkungan gerbang, muncul sinar keperakan membentuk jalan tipis ke dalam kegelapan ini. Jembatan Shirathol Mustaqim yang sebenarnya, kata Salma, terkejut. Jalan itu tidak terlihat oleh mata biasa. Hanya mereka yang dipilih yang bisa melihatnya. Tanpa banyak bicara, ketiganya melangkah ke jalur cahaya. Dunia di sekitar mereka berubah drastis, suara burung, desir angin, bahkan aroma pepohonan lenyap. Mereka seolah berjalan di antara dua dunia, satu dunia fana yang mereka tinggalkan, dan satu dunia gaib yang kini mulai membuka rahasianya. Di tengah perjalanan, tiba-tiba bayangan hitam besar melintas di depan mereka. Salma berteriak, hampir terjatuh. Dimas dan Raka cepat menariknya, membentuk lingkaran perlindungan. Di depan mereka, sosok berjubah putih dengan wajah tertutup muncul, memegang tongkat bercahaya. Siapa kalian yang berani menjejak jalan ini tanpa izin? Suara sosok itu menggema, dalam, seolah datang dari perut bumi. Dengan gemetar namun tegas, Raka menjawab, kami mencari kebenaran tentang gerbang ini, tentang jembatan yang menghubungkan dunia. Sosok itu diam sejenak, lalu mengangkat tongkatnya. Kilatan cahaya memancar, memperlihatkan pemandangan tak terduga. Ribuan jiwa berjalan perlahan di jalur cahaya. Masing-masing membawa beban dosa mereka. Masing-masing berharap menemukan jalan keselamatan. Jembatan ini bukan untuk ditemukan, kata sosok itu, tetapi untuk dilalui dengan hati yang bersih. Seketika, jalur di hadapan mereka mulai retak. Pilihan mereka jelas: menyesali semua dosa dan ketakutan mereka, atau jatuh ke dalam kehampaan abadi. Dimas menggenggam liontinnya lebih erat. Salma berbisik lirih, doa-doa kuno. Raka menundukkan kepala, mengingat semua kesalahan yang pernah ia perbuat. Langkah mereka pun berlanjut berat, penuh penyesalan, tetapi juga penuh harapan. Petualangan menuju jembatan sejati, Shirathol Mustaqim, telah mencapai titik. Tanpa jalan kembali, angin malam menjerit seperti rintihan roh-roh yang tersesat. Cahaya bulan menggantung di langit, pucat dan sendu, menyoroti jembatan Shirathol Mustaqim yang membentang seperti lidah kegelapan di atas jurang tanpa dasar. Di tepian jembatan, Fahri, Tari, dan Ragil berdiri dalam keheningan yang mencekam. Tubuh mereka gemetar bukan hanya karena dingin, tapi oleh tekanan tak kasat mata yang semakin kuat sejak mereka mendekati jantung jembatan. Malam itu adalah puncak perjalanan mereka, malam untuk menguak kebenaran tentang jembatan Shirathol Mustaqim, yang menurut legenda merupakan gerbang penghubung menuju dunia arwah. Tari menatap lurus ke depan. Kalau kita salah langkah, gumamnya, kita tidak akan pernah kembali. Fahri menghela napas panjang, mencoba menenangkan detak jantungnya. Ini sudah keputusan kita sejak awal. Kita harus mengakhirinya. Ragil, yang biasanya paling keras kepala, kali ini justru terdiam, matanya dipenuhi ketakutan dan keraguan. Dengan langkah perlahan, mereka mulai menyeberang. Setiap langkah terasa berat, seakan tanah di bawah kaki mereka mencoba menarik mereka ke bawah. Tiba-tiba, dari kabut tebal yang bergelayut di tengah jembatan, muncul sosok berjubah hitam.
Wajahnya tersembunyi di balik kerudung. Dari balik keheningan, terdengar suara berat. Siapa yang berani melintasi batas kehidupan ini? Ketiganya terhenti. Nafas mereka tercekik di tenggorokan. Tari memberanikan diri melangkah maju. Kami mencari kebenaran tentang tempat ini. Sosok itu tidak bergerak. Suaranya menggema seperti guntur. Kebenaran menuntut pengorbanan. Satu di antara kalian harus tinggal. Kata-kata itu menggantung di udara, menjerat mereka dengan pilihan mengerikan. Ragil segera mundur beberapa langkah. Matanya liar mencari jalan keluar. Fahri, sebaliknya, maju setapak, menatap sosok itu dengan keteguhan yang baru. Aku siap. Tari menarik lengannya. Tidak, Fahri, ini bukan salah satu dari kita, tapi keputusan sudah diambil. Sosok berjubah itu mengangkat tangannya. Sebuah pusaran kabut hitam mengelilingi Fahri. Dalam satu kedipan mata, Fahri menghilang. Teriakan Tari menggema di malam itu, menyayat keheningan jembatan. Ragil memeluk Tari yang nyaris jatuh ke tanah. Mereka berdua menatap ke arah di mana Fahri terakhir berdiri. Jembatan Sirotol Mustaqim kembali sunyi. Dalam keputusasaan, Tari berbisik, dia berkorban. Untuk kita, Ragil mengepalkan tinjunya. Kita tidak akan membiarkan pengorbanannya sia-sia. Dengan langkah berat, mereka menyeberangi sisa jembatan, meninggalkan dunia antara kehidupan dan kematian itu. Di ujung jembatan, mereka menemukan sebuah batu nisan kecil bertuliskan nama Fahri. Seolah-olah jembatan itu telah menuliskan sejarahnya sendiri. Mereka berlutut di hadapan nisan itu, bersumpah bahwa kisah jembatan Sirotol Mustaqim akan diceritakan, bukan sebagai legenda menakutkan, tetapi sebagai pengingat akan keberanian, pengorbanan, dan kebenaran. Dan malam itu, jembatan Sirotol Mustaqim kembali sunyi, menunggu pejalan berikutnya.